Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita ketemu lagi dengan ibadah sekolah minggu. Adik-adik, hari ini kakak akan perkenalkan kakak-kakak yang bertugas hari ini. Nama kakak Sondang Panjaitan dan ditemani oleh kakak Cynthia Sihombing. Halo adik-adik. Ditemani kakak Sari Boru Sinaga. Hai adik-adik. Dan juga ditemani dengan Abang Aan Sihombing. Dan tidak lupa dengan Amang Pendeta Bernard Pasaribu. Nah, kakak Cynthia dan kakak Sondang, tahu nggak minggu ini minggu apa namanya? Nama minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis. Dengan tema hidup sebagai ciptaan baru. Iya adik-adik, untuk itu kakak mau ajak adik-adik untuk bersuka cita. Kita mau bangkit berdiri sambil bernyanyi pujian. Hari ini harinya Tuhan. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya disiapkan Alkitabnya. Lihat kakak Cynthia, kakak Sondang sudah siapin Alkitabnya. Wah sudah ya. Yuk sekarang posisi sikap berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberkati kami hingga saat ini. Kami kembali boleh mengadakan ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing. Kami sudah mengawali dengan bernyanyi dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami dan penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap sehat ya dan penuh sukacita. Firman Tuhan hari ini di ibadah sekolah minggu kita, natsnya tertulis di Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kejadian 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Mari adik-adik buka Alkitabnya. Ayo. Kita akan membaca firman Tuhan, ikutin Amang, baca di rumah masing-masing ya. Demikian firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu. Berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi,
dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat Taman Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik, dari sana ada damar bedola dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kusi. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, masih ingat enggak khotbah minggu lalu? Minggu lalu khotbahnya tentang Allah menciptakan manusia, yaitu Allah menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dan serupa dengan gambar Allah. Nah, manusia itu diciptakan pada hari keberapa? Pada hari ke-6. Karena setelah itu Tuhan melihat semua ciptaannya baik. Dan tadi firman Tuhan dikatakan pada hari ke-7 setelah Tuhan menciptakan semuanya dan melihat ciptaannya itu baik, pada hari ke-7 Tuhan beristirahat. Ya, ingat adik-adik, hari pertama Tuhan ciptakan terang. Hari kedua Tuhan ciptakan cakrawala. Hari ketiga Tuhan ciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Pada hari keempat Tuhan ciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Pada hari kelima baru ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Pada hari keenam hewan-hewan yang melata di darat dan manusia. Manusia itu diciptakan laki-laki dan perempuan. Baru pada hari ke-7 tadi dikatakan Tuhan beristirahat. Makanya kita pada hari ke-7 harus beristirahat, tidak sekolah, kita harus beribadah, kita harus bergereja, kita harus bersekolah minggu. Karena itu hari khusus untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mau mengatakan tentang di mana sih manusia yang pertama itu ditempatkan oleh Tuhan? Ada adik-adik tahu di taman apa? Ayo, taman apa yang pertama dibuat oleh Tuhan, tempat manusia yang pertama, tempat Adam, tempat Hawa tinggal? Taman Eden. Benar. Taman yang cantik, taman yang baik, taman yang bagus. Adik-adik pernah nggak bermain-main di taman? Atau pernah nggak diajak oleh orang tuanya jalan-jalan ke taman? Taman apa? Taman safari, taman bunga, taman mini. Nah, di taman ada apa? Ada macam-macam. Ada hewan, ada bunga-bunga, ada pohon-pohonan. Kalau di taman mini ada rumah-rumah adat dan ada macam-macam. Tapi taman yang dibuat oleh Tuhan di sini adalah taman yang lebih luar biasa, lebih hebat lagi. Kenapa? Karena di situ hewan-hewannya semuanya saling harmonis hidupnya. Tumbuh-tumbuhannya semuanya menghasilkan buah yang baik. Semua pohon buah-buahan buahnya manis-manis. Semuanya indah. Dan taman itu juga dikatakan dialiri
oleh sungai yang kemudian bercabang 4. Ada sungai Tigris, sungai Efrat, sungai Pison, sungai Gihon. Ingat ya, yang 4 nama sungai ini. Minggu-minggu yang akan datang, kalau Amang pendeta khotbah, boleh Amang tanya lagi ya. Sungai apa tadi adik-adik? Efrat, Tigris, Pison, Gihon. Nah, jadi taman itu dialiri oleh 4 sungai tadi. Tentu kalau taman dialiri oleh sungai, pasti subur. Hewan-hewan di sana, singa dan rusa tidak saling memakan. Karena apa? Karena waktu manusia belum jatuh ke dalam dosa, hewan-hewan itu tidak saling mengancam. Jadi tidak ada rasa takut. Manusia pun tidak takut kepada hewan. Karena di taman itu semuanya makanannya dicukupkan oleh Tuhan. Wah, Tuhannya luar biasa ya adik-adik. Baik sekali. Karena Tuhan menciptakan taman yang luar biasa, yang indah. Nah, adik-adik pernah nggak menggambar sebuah taman? Pernah nggak menggambar indahnya ciptaan Tuhan? Di sekolah atau di mana? Pernah nggak? Nanti di kreativitas Amang mau tantang adik-adik. Coba gambar dulu taman yang indah. Boleh lukisan pedesaan yang indah. Boleh menggambarkan taman seperti yang ada di kota, ya, tempat taman bermain dan lain-lain. Tapi sesuatu yang indah dan baik. Karena Taman Eden itu adalah tempat yang disediakan Tuhan buat Adam dan Hawa. Dan di situ juga ada 2 pohon yang diciptakan. 1, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. 1 lagi, pohon kebenaran. Tapi pohon yang 2 ini tidak boleh dimakan. Yang lain boleh mereka makan. Yang lain boleh mereka nikmati. Tapi yang 2 ini jangan. Kenapa? Karena Tuhan mengatakan kalau mereka memakan buah dari pohon itu, mereka akan mati. Nah, adik-adik, itulah kasih Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Tuhan menyediakan tempat yang baik buat kita. Kalau sekarang masih ada enggak Taman Eden itu? Oh, ada adik-adik. Taman Eden itu dijaga oleh malaikat-malaikat Tuhan. Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia diusir dari taman itu. Lalu taman itu dijaga oleh malaikat Tuhan. Tapi nanti taman itu akan menjadi tempat anak-anak Tuhan lagi. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada orang yang disalib itu. Mulai hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi Firdaus atau Taman Eden itu masih ada. Dan Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat buat kita. Untuk kita nanti bisa lagi juga menikmati indahnya Taman Eden yang disediakan oleh Tuhan yang begitu indah itu. Oleh karena itu adik-adik, mari kita percaya sama Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita semakin bersungguh-sungguh untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Supaya suatu hari kita bisa kembali bersama-sama menikmati indahnya Taman Eden itu. Tapi selama kita masih di dunia ini juga kita bisa membuat lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik, ya. Jadi ciptakan taman-taman yang indah di sekitarmu. Jangan suka menebangi pohon-pohonan, jangan suka mengganggu kehidupan hewan-hewan, tapi mari semakin terdorong untuk menjadi orang yang mampu menciptakan kebaikan seperti kebaikan Taman Eden yang diciptakan Tuhan untuk kita yang percaya, untuk Adam dan Hawa. Oleh karena itu, jadilah anak-anak yang semakin cinta kepada alam semesta sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kami akan kebaikan Tuhan. Tuhan menciptakan kami dan menyediakan tempat yang indah buat manusia yang Tuhan ciptakan, yaitu sebuah taman, Taman Eden yang begitu indah dan sempurna, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan-hewan, dengan air yang mengalir sehingga menjadi tempat yang baik untuk ditinggali.
Dan kami rindu untuk tempat yang baik itu. Kami tahu Tuhan pergi naik ke surga menyediakan tempat yang baik buat orang-orang yang percaya. Berkatilah juga anak-anak, berkati kami semua, orang tua kami, supaya kami kelak juga boleh tiba di tempat yang baik itu. Dan selagi kami tinggal di dunia ini, kami juga boleh hidup untuk mendatangkan kebaikan. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Amang Pendeta. Nah selanjutnya kakak mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita mau bernyanyi pujian Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Pakai gerakan ya. Adik-adik, sekarang kita masuk ke aktivitas minggu. Adik-adik masih ingat nggak aktivitas minggu lalu? Yaitu membantu orang tua. Jadi adik-adik, ini dia aktivitas minggu lalu dari balita sampai kelas 1. Sekarang kita lihat aktivitas dari kelas 2 sampai kelas 6. Ini dia. Iya adik-adik, untuk aktivitas minggu ini kakak mau adik-adik
dari kelas balita sampai kelas 6 SD untuk menggambar dan mewarnai atau melukis ciptaan Tuhan. Bisa tumbuh-tumbuhan, binatang, benda-benda penerang. Nah, kalau adik-adik kesulitan dalam mewarnai atau menggambar, bisa minta tolong sama mama papanya ya. Jangan lupa difotokan, lalu dikirim ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk di-share ke Facebook Sekolah Minggu HKB Pejuang dan Instagram Sekolah Minggu HKB Pejuang. Iya adik-adik, sebelum kakak menutup ibadah sekolah minggu hari ini, kakak mau ajak adik-adik semua untuk bersuka cita kembali. Sambil bangkit berdiri, kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Mari adik-adik semuanya, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita. Kita berdoa, kita bersama-sama mengucapkan Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati saudara sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Pendeta dan guru-guru sekolah minggu HKBP Pejuang mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.